Mereka bakal bermain scrapping seperti game yang mereka lakukan atau gameplay yang mereka lakukan di babak qualifier. Sementara kita lihat di arah Get Gopol menumpuk banget, ada 3 tim yang kali ketemu di sini dan juga ada beberapa pertumpukan atau penumpukan yang terjadi seperti halnya di daerah Novo. Sudah ada 2 tim hulu, mereka mau make sure mereka bisa untuk menyapu bersih tim-tim yang lainnya. Sementara itu lihat granat demi granat pun juga langsung saja dilontarkan kali ini. Sementara itu tim nomor 8 kita yaitu tim HDR benar-benar bertubi-tubi banget memberikan perlawanan. Playback satu pemain yang belum terlihat dan itu dia langsung tumbang. Rekfor dipulangkan dengan instan secara lontakan pemain lagi bertumbang. Masih ada Cacing Gaming, Open Qualifier, Pro Qualifier ataupun di Ladies Qualifier karena mereka ingin membuktikan yang terbaik terutama untuk di Ladies. Kalau kita lihat di Open Qualifier ngambil 6, di Pro Qualifier ngambil pemain tumbang dan Ryzen juga berhasil diamankan. Ambil napas, turun lagi, ambil napas, turun lagi, itu kayak ngebuat ikhtiarnya gemes. Ngepick nggak ya, ngepick nggak ya, ini lebih gemes daripada pemain emas sepertinya. Wow, tapi itu sudah memberikan tembakan. Ada satu pergerakan yang dibuat atau dibangun oleh tim X-Cube, tim nomor 16 kita, and that's it. Ternyata dari belakang Liquid yang sedari tadi melihat posisi dari Liquid mendapatkan satu dan Liquid mendapatkan tim nomor 11 kita yaitu FFA Infable dengan satu kita berhasil mendapatkan keras lagi ke bagian dalam, tapi sepertinya ada hold position yang dilakukan oleh satu pemain dan playback mereka nggak rela pemainnya dipulangkan. Kubil pun berhasil diamankan. Tidak hanya Kubil, Shadow pun tumbang. 2 pemain struktur rumah letih lesu. rotasi awal dengan menggunakan perahu mereka atau kapal mereka, tapi yang melakukan hal tersebut hanyalah Kean. Nah itu dia yang sering kita sebutkan ya di meja caster. Ini adalah calm before the storm dan akhirnya stormnya ini datang sekarang juga. Sementara itu satu dari tim Eagle 365 juga sudah Takai nggak tahu kalau di sebelah sana ada One Uno. Ini bakal berbahaya tentunya buat tim Takai. Molotov lagi-lagi dilempar membatasi pergerakan Bigetron dari dalam rumah. 2 orang bakal masuk pada bersamaan dan fire body dilakukan sementara Ryzen masih menahan, tapi 2 pemain tumbang. Last man standing masih ada Jig lumba-lumba dari seorang Ryzen. What a nice play, tapi terlalu banyak. Tadi satu pemain mendapatkan 3 poin kill dari tim FFH. 1 pemain kembali ke knock dan ini yang menjadi momentum untuk Oxiris maju ke depan bahkan mendapatkan Lil Boy. Smoke sudah mulai terpop up sementara kali ini dari seorang Crow yang sedang asik melakukan revive. Kena beredet peluru, sandwich katulistiwa kanan kiri. Luxi bertahan, granat sudah mulai dimasak tapi Bludon akan memaksa Bigetron bergerak dari tempat biasa ini dan granat yang begitu on point mendapatkan 1 pemain dari Takai di mana Kenya tumbang. Boom pun sedang berperang di mana FF ke atas N16-nya. Kali ini masih melihat ke arah Luxi dan wow, agak sedikit lumayan komit antara Alternative 2 dan juga GPX dan itu berpulangkan ke arah Loki dan play down dari Hazelnut menuju ke arah Vian, namun counter shootnya juga lumayan pedas diberikan ke arah Hazel dan di sebelah kanan ternyata Ryzen berhasil diamankan setelah Ryzen mendapatkan 1 knockout. dalam sana di depan sana yang sekarang sedang berperang satu sama lain. West Bandit kali ini Windsmoke harus tertunduk lesu hanya meninggalkan seorang Kraus, seorang diri di belakang sana yang harus segera bergegas untuk bisa membalikan keadaannya. Ini dia, Kraus akan langsung aja mendapatkan 1 persatu player dari tim Oxiris. Sisi dimenangkan oleh West Bandit, dari segi jumlah dimenangkan oleh West Bandit. Kalau mereka nggak blunder ini bisa menjadi WWCD untuk West Bandit di game keempat hari ini. King dari Bigetron karena Liquid sedang terknock masih bisa untuk di revive. Happy birthday dari seorang Ryzen. King juga lupa tapi ada dapat dilakukan namun Ryzen berhasil mendapatkan 1 tapi Lain pasta. gila rotasi mereka terabas tanpa rem, mobil ban pecah tetap terabas dan mereka masuk ke kandang gak nyambung karena Jodon bingung apa yang dilakukan oleh GPX dengan rotasi barbar mereka barusan. Wah barbar banget sih, itu kayak barbar atau Cina. Sementara di sisi yang lainnya WB dan juga FFH pun juga sekarang sedang bertemu. Ini chaos banget terjadi huru hara di sekitar di mana-mana dan Stigma yang hanya menyisakan seorang akibat atau orang diri. Apapun masih berusaha untuk bisa mendapatkan pundi-pundi kill point selanjutnya sebelum ajalnya menjemput. Tapi apa lihat damage-nya bro, Saja tidak untuk bisa mendapatkan posisi yang enak. Tapi apa tim Takai. Wow, benar-benar distraction yang tidak diduga-duga tapi masih belum bisa naik ke hashtag dari Capital 9. Nice try untuk Capital 9 kali ini.
hanya menyisakan Gremory harus menghadapi 3 pemain dari West Bandit dan bersembunyi di balik smoke. Satu kota yang bertahan untuk 3 circle menurut gua Gatka. Mention gua. Sudah mulai pecah antara One Uno dan juga Eagle 365. Sudah mendapatkan satu knockout kali ini ke arah One Uno dan ada trade talk yang terjadi. Bahkan Anthem juga ter-knockout. Bahkan langsung di-end begitu saja dengan gangguan dari FF Commander yang menjadi third party. Tapi kali ini Lavin tidak ingin melewatkan sebuah secure kill, namun Sementara rekan-rekan dari Onyx juga mau memberikan backupnya. Lihat ada satu player dari AE, itu Hazelnut kalau nggak salah tadi ya. Yes, Hazelnut yang sekarang HP-nya udah tipis. hasil menguasai daerah jembatan dengan sangat bagus di ujung jembatannya. Tapi apakah mereka bakal mendapatkan korban berikutnya? Karena kita berpindah sejenak ke arah Sementara itu lihat putih harus langsung aja tertunduk lesu karena aja untuk Onyx. Sementara itu Hunter juga harus tertutup lesu di sana dalam keadaan nomor dengan digempur habis-habisan oleh tim Takai. Kali ini oh my god, satu player dari tim Boom Esports itu Poker bisa dijatuhkan oleh seorang bots dari FFH di belakang. Jembatan juga semua ke arah Boom, lebih darah lain maka bakal fokus ke arah FFH di mana King nanti diamankan dan ada straight to grass, bahkan berhasil mendapatkan satu pemain dari pemain FFH bot. Kuasa mereka berhasil mendapatkan satu knockout ke arah kiri tadi, tapi di bagian kanan FFH masih bertahan ternyata dan ada gangguan dari Boom. Ternyata Ken pun menerima damage yang begitu dalam, tapi bahkan juga bisa dikembangkan oleh Boom saat ini karena oh my god, menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Mereka menunjukkan apakah bisa Ken mendapatkan plat karena 2 pemain dari Osiris dan Tempo kembali turun karena Tempo sedang melakukan healing, tapi kita double pick dari kanan dan kiri bakal langsung digunting dan Ken salah satu pemain dari DG Slayer yang mengutarakan bahwa sekarang udah nggak bisa dibedain lagi dan berhasil lolos dari Pro Ladies Qualifier. Sudah mulai dimasak granatnya dari seorang Gaya, tapi ada lemparan granat karena Gaya membuat Gaya sedikit menurunkan tempo. Bahkan ada molotov contohnya masih cukup banyak ruang gerak yang dimiliki oleh seorang Gaya, tapi di arah yang lain ternyata Hoki sudah mulai nge-push ke bagian dalam. Namun ada trade off yang terjadi dimana Macha dipulangkan ke lobby dan Hoki melakukan knock-in. Tersisa 2 pemain ke pertahanan dan melakukan rotasi ke arah dalam, namun Boom kali ini kedatangan tamu lagi dan tim Onyx lagi dan lagi tim Onyx bahkan Boom kali 2 player ter-knockdown dengan push yang dilakukan cukup on point dari tim Onyx Glory, namun Real ter-takedown, Putih pun ter-takedown. Ada 2-on-2 situation kali ini untuk Boom dan juga Onyx Glory pasta. Iya betul sekali, tapi di situ dia akhir dari One Uno di mana ada sebuah crossfire yang terjadi mengikis bagian kompon-kompon yang ada. Sementara FFH di sini last man standingnya Case udah mulai terdeteksi oleh Takai, ada push yang dilakukan, dilakukan Gremory dan juga 4 kali di mata. Betul, ini yang disalutkan dari Alter Ego dari zaman dulu Jan ya. Mereka tuh punya survival skill yang cukup bagus. Tambah lagi mereka dapat skill survival dari Bad bagian lantai 2. Tidak ada yang terkena splash damage dengan Wolfpack yang sudah dibuat. Mereka bakal bergerak secara beriringan, tapi ada gangguan tembakan dari arah sebelah kiri bahkan dari arah dalam. Suppressing fire dilakukan dan West Bandit memberikan distraction dari arah luar dan somehow 3 pemain dari F5 Commander pun tumbang. 1 diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Terus di arah Camp Alpha juga ada pertemuan di mana GPX turun di arah Camp Alpha, lalu Alter Ego yang mengalah dan mengambil scrapping di sekitaran dari Camp Alpha. Yang menjadi korban, backupnya sedikit lama tapi double pick dilakukan oleh tim Eagle. Ada trade knock yang terjadi, 2 pemain Capital 9 harus ditumbangkan, masih berdansa dan kembali tumbang. Namun trade-nya kembali stabil. 2 tukar 2, bahkan 3 ternyata kali ini yang berhasil diamankan untuk Eagle 365. Supply bank juga Zuxi ya? Apa supply bank? Karena Biketron tapi karena supply bank berhasil mendapatkan 1 dan Renal Repun kali ini akan memberikan backup karena 1 pemain mereka tumbang berhasil diamankan oleh tim GPX. Angel pun juga di seluruh arah mata angin. Sementara tempat lain Ain Nicknya berhasil memfinish Super Una di bagian sana dan bahkan Badru The Doctor dikarenakan udah ada GPX yang menjaga walaupun dideteksi dengan sangat luar biasa. Dan Takai pun wah ini angle-nya free-nya banget cuy. Untuk akan touchdown dan itu dia berhasil untuk 2 player. Namun tempat lain Raya dan juga udah mengirimkan 1 player ke arah bagian depan dan mengamankan posisi West Bandit maju ke depan. Kita lihat itu dia Hades bahkan 2 diratakan oleh F5 Commander, misalkan hanya 1 orang saja. 2 ternyata dari Takai dan makin mencari-cari dan makin dari F5 Commander ternyata ada di bagian atas atap dari rumah. Revive akan sulit dilakukan karena 2 orang aktif terakhir ini akan berhadapan dengan 4 orang
dari FFA. Dan baru gua katakan Iqbal mengambil dari bagian atas, mendapatkan satu, tidak mendapatkan Matiknya masih ono lagi. Karena Novel udah jadi tadi di game pertama ya. Tadi sementara tempat lain Oxiris mendapatkan player dari Alter Ego Renore langsung dipulangkan ke lobby. Dan ini dia, akankah two ladies versus one gentleman atau justru Berhenti, tapi seketika mereka dalam paket yang bagus ya udah running terus aja nggak. lempar ke arah bagian depan, tapi Dukti langsung menuju ke arah bagian depan. Di UMP ini dua Dukti on fire mencari pergerakan dari supply bank. Dua orang terakhir dari Big Tron tadi punya sangat kuat untuk menahan pergerakan dari supply bank. Ini dia duo Tachibana maju ke arah bagian depan, M249 digunakan ke arah bagian kiri, mereka digunakan. Entah kenapa gue tuh suka banget kalau ngelihat momen granat yang dilempar ke arah sebuah tim atau seorang player dengan sangat on point. Tadi berhasil mendapatkan satu pemain dan di arah yang lain X-Cube masih butuh untuk melakukan pergerakan langsung menuju ke arah Meradonya. Smoke sudah mulai di pop up dan mulai bergerak dan Lapar pun berhasil mendapatkan satu kill tambahan untuk tim berada di arah blue zone yang cepat. Kali ini kita berpindah ke arah West Bandit dan berhasil mendapatkan satu. Strategi itu saat ini dari Open Qualifier pun sudah mulai menggunakan strategi yang seperti itu juga, menjadi adaptasi dan somehow tapping fire yang begitu menyakitkan plus ada tembakan dari arah lain ternyata tak Bahkan ter-knockdown, tinggal Aitor sendirian saja. Ini sangat mengirimkan pemain mereka dengan sebaik mungkin. Edkit yang tidak akan bisa dilakukan, tinggal dua tim yang tersisa. Harusnya ini bakal menjadi BBCD untuk tim Taka. dan juga HDR. Yo, the ladies team is getting lit right now. Menabrak tim-tim dari Gentleman kali ini. Dan Dimiliki oleh pemain-pemain dari One Uno. Walaupun 4 terspot tapi Lapar masih bisa memberikan backup fire. Dan 4 langsung berpindah tempat, mencari tempat yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Keras juga sepertinya akan dibiarkan bleeding out. Dan Hades dengan flank ini dilakukan berhasil mendapatkan Ain yang turun ke terasnya bertower. Sebuah mimpi buruk untuk GPX. Setelah mereka unggul dari segi jumlah, ternyata flank yang dilakukan oleh seorang Gremori, oleh seorang Hades membuat masuk kembali. Hades kembali ngepres ke arah tim GPX. Satu pemain GPX untuk melakukan push masuk dari Ryzen. Yuhai juga The Silver. Ini adalah pasangan perak maju ke arah bagian depan. Zara dipulangkan ke lobby dan bahkan juga Ace. Dan ini akan jadi pinch Wah, situation jauh banget. tim FFA. Dan itu dia. Ternyata tidak hanya Anthem Leons justru yang membuka peperangan dengan cukup on point. Ini akan berbahaya sekali. Ini Case Karena ketangkep Leons nih. sudah mulai maju, diputus oleh Case bahkan tidak. Dapat satu lagi. Anthem kembali lagi 2-3 bahkan Case dari last man standing dan rata. Dan kali ini dijaga oleh West Bandit dan lihat Wah, apa happy bergerak birthday. benar-benar masuk. Happy birthday. Malah kalah Lil Boy-nya berhasil. Ngomongin benar-benar terjadi pertemuan antara Bigetron dan juga Oxiris, tapi somehow granat satu pemain mereka Stickly sedang fokus melakukan healing. Di depan sana. Kelihatan itu. Kah diamankan tapi ternyata malah Excel yang berhasil mendapatkan Ryzen. Namun ada proning shoot dari seorang Luxi memberikan counter shoot dan 12 kill diamankan oleh Bigetron karena tertangkap oleh F5 Commander yang datang dari sebelah kanan mereka. Alter Ego benar-benar menguasai daerah circle ini. Ya betul banget, dari One Uno terdeteksi keadaan karena Badru belum terdeteksi oleh teman-teman dari F5 Commander Jam. Lemparkan mid lagi ke arah Renaure. Ini akan berbahaya sekali Adi. Dan Karifas dilakukan, Badru justru masuk ke arah tempat dari Renaure. Ini menjadi one line fight antara F5 Commander dan juga Alter Ego Linux. Agak sedikit miss gak sih keputusan yang sudah diputuskan? Yes, betul. Dan Ryzen nih lagi memantau ketika mereka sudah mulai bergerak menuju ke arah checkpoint berikutnya, dan sepertinya dari Bigetron mereka nggak ngambil tengah kan. Betul, oke lah ya, ada show must go on juga karena sekarang kita sedang memantau antara Capital 9 dan juga Eagle 365. Alpha pun offside dan dipulangkan ke arah lobby dalam waktu 10 detik lagi, dan ada flank yang dilakukan tadi F5 Commander. Cuma nggak tahu apakah kan dari bagian luar Bigetron benar-benar memburu mangsa mereka yang ada di bagian dalam dari ruang panjang. Gaya pun memberanikan diri buat keluar, tapi tembakan dari seorang Ryzen dapatkan satu, dan Red Hawk pun terjadi. Gaya memberikan covering fire dengan sangat bagus, namun dari arah yang lain ada yang datang. Luxi masih mengganggu dan memberikan distraction dari bagian luar, dan predict shoot-nya ternyata gagal. Masih Terjadi West Bandit dan juga Eagle 365. Kita lihat kali ini Leon lanjut ke arah bagian depan. Di sana ada sebuah prefire dengan Daryl, tembakan ke arah bagian depan dan bahkan men-take down. Satu masih dapat. ada Osir di depan sana.
karena Bonbon udah dikirimkan ke depan pas sebagai penjaga pintu bagi tim Spot posisi dari seorang Adi dan berhasil dilumpuhkan begitu saja, dan Bigetron pun berhasil masuk dalam zona. Kali ini bakal ada pertempuran antara Bigetron dan juga Onyx. Satu pemain mereka tumbang di belakang dan Yuhai akan bleeding out, hanya menyisakan Ryzen. Last man standing yang masih berjasa di tengah-tengah atau di bawah bangunan yang terlalu banyak sekalinya. Ryzen pun digagalkan dalam melakukan healing, dipaksa untuk melakukan baru saja melakukan revive dari Onyx. Kali ini Jetpack datang, Pien datang dan lagi melakukan fight, tapi supply bank yang turun dari bagian atas berhasil meratakan Onyx dan bahkan on point yang kedua. Baru kita bahas mereka akan bisa masuk, tapi ternyata ada proses revive yang terjadi, tapi ada proses push yang dilakukan dan Granat yang berhasil mendapatkan dua pemain finishing dan langsung dibantah begitu saja. Dan ditutup dengan circle pertama yang seru, membuat galau SMB atau Main Island tersebut. Dan kalau kita lihat dari jembatan yang lain, kali ini ke arah jembatan sebelah kanan. Oh, ini hal yang jarang kita lihat lagi. Terakhir gue lihat sebuah porting yang begitu rapi. Itu yang tengah udah meledak belum sih? Betul. Tadi kondisinya berimbang 1 lawan 1. Tapi wah, ini momentum sudah selesai. Healing dan jiggle lumba-lumba dari seorang Gaya. Dengan begitu bagus momentum dan timingnya, akan langsung maju ke depan sana melakukan untuk digeser-geser dikit. ini dia, Tapi ini dia. Oh, ada satu celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Capital Nine, dan mungkin ini akan yang memang sudah mengamankan bagian dalam dari arah SMB seperti yang dibilang sama Ojan tadi. ini benar-benar tempo kuat yang dibangun oleh Bigetron, bahkan mencari korban berikutnya F5 Commando yang sana sudah cukup low HP, tapi kembali lagi mengenai player dari F5 dan bahkan itu Kan Tachibana dari Red Alien. Tachibana kali What? ini. What? Itu di time luar biasa banget. Luxi itu benar-benar udah game. Masih ada supply bank, ternyata momen pada saat Takai bergerak dengan sangat tepat mendapatkan satu persatu Aldrico dipulangkan ke arah lobby, dipulangkan antara Hades dan juga Buntat. Masing-masing hanya menyisakan satu pemain saja dengan kondisi kedua pemain ini sudah masuk ke dalam zona. Granat sudah mulai dilemparkah kali ini karena Hades masih memaksimalkan waktunya untuk melakukan boosting dan juga healing dengan masih ada granat yang ada di tangan Hades kali ini.